Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya bagikan kisah mimpi yang dialami salah satu murid yang berguru kepada salah satu cicit dari almarhum Kiai Haji Hasan Sepuh Genggong yang terkenal kewaliannya. Sebut saja seorang murid itu dengan nama Fulan, bukan nama yang sebenarnya. Fulan bermimpi naik kendaraan ke atas puncak gunung, jalannya berupa tanjakan tinggi, arahnya ke atas, ada tikungan tajam, lalu ada visual ibu-ibu yang tidak dikenalnya. Kendaraan milik ibu itu tidak bisa naik ke puncak gunung. Sedangkan Fulan, kendaraannya bisa naik ke puncak dan menikmati alam hijau, daun-daunan dan pepohonan sambil mengucapkan Masya Allah. Ketika Fulan akan sampai kepada puncak gunung, Fulan kemudian bangun dari tidurnya. Setelah sholat subuh, Fulan tidur lagi dan kemudian mengalami mimpi lagi, lanjutan dari mimpi sebelumnya. Mimpi tersebut adalah sambungan dari mimpi yang barusan saya ceritakan, bahwa divisualkan pada mimpinya itu Fulan melanjutkan perjalanan ke atas puncak gunung. Tiba-tiba di mimpi itu Fulan melihat dirinya sendiri sedang melanjutkan perjalanan itu, tapi yang Fulan lihat, Fulan itu ada di dalam tubuh manusia, bukan di puncak gunung lagi, seperti visual pada mimpi yang tadi saya ceritakan. Fulan berada di dalam tubuh manusia. Fulan berjalan dari tenggorokan, gigi sampai ke otak. Puncak gunung tersebut berubah menjadi manusia. Dari puncak gunung yang paling atas nyambung ke tenggorokan sampai ke otak. Di otaklah titik puncaknya. Itulah visual mimpi yang dialami Fulan. Lalu apa takwil mimpi atau makna mimpinya? Mimpi tersebut adalah petunjuk dari Allah yang perlu ditakwil karena ada simbol-simbol bahasa mimpi yang memiliki makna tersirat. Mimpi tersebut ada kaitannya dengan mimpi yang terdahulu yang pernah dialami Fulan tentang spiritualnya juga. Bahwa dulunya pernah bermimpi Fulan itu menaiki gunung memakai mobil bersama bosnya. Dan juga mimpi si Fulan itu ditanyakan tentang ma'rifatnya. Dan Fulan juga bermimpi mendapatkan jas yang bagus. Itu tentang makom spiritualnya. Sudah mendapati kedudukan ma'rifatullah. Tapi ma'rifatnya belum sempurna. Dulunya itu baru sampai di level mukmin. Yang mana mukmin itu ciri-cirinya bisa dibaca di dalam Al-Quran pada surat Al-Mu'minun pada ayat 1-11. Yaitu orang yang melakukan sholat, membagikan sebagian rezekinya, berzakat, menjaga amanahnya, menjaga kemaluannya, dan segala macam. Itulah calon penghuni surga Firdaus. Nah, pada mimpi yang kali ini akan saya takwilkan maknanya berkaitan dengan mimpi-mimpi yang tadi saya ceritakan tentang makom spiritualnya. Simbol di dalam mimpi bahwa Fulan itu naik kendaraan itu memiliki makna tersirat tentang perjalanan spiritualnya, tentang tarekatnya atau tata cara pengamalan ilmu syariat yang sudah diketahuinya, ilmu tentang peraturan hukum-hukum Allah yang sumbernya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Simbol naik ke atas puncak gunung itu maksudnya tentang makom spiritual yang memang Allah takdirkan untuk si Fulan. Nantinya akan terjadi demikian. Jadi puncak itu maksudnya keberhasilan mencapai makom yang tinggi.
yang memang sudah Allah takdirkan sejak azali. Di saat 50.000 tahun sebelum alam semesta diciptakan. Itu sudah tertulis. Karena apa? Mengenai mimpi-mimpi yang tadi saya ceritakan. Tapi untuk mencapai makom yang tinggi, kedudukan spiritual yang sudah Allah takdirkan, dia harus menjalani lika-liku kehidupan melalui ujian-ujian. Baik itu ujian keburukan dan ujian kebaikan. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Al-Anbiya ayat 35. Bahwa kita semua yang bernyawa pasti merasakan mati dan diuji dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Makanya di dalam mimpi yang dialami Fulan itu, jalannya berupa tanjakan tinggi ke arah atas, namun ada tikungan tajam. Yang mana tikungan tajam itu memiliki makna tersirat sesuatu yang berbahaya. Itu mengenai ujian-ujian yang berat. Ujian-ujian yang bisa bikin orang sedih, sakit hati, dan segala macamnya. Dan ketika ada visual di dalam mimpi itu, ada ibu-ibu yang tidak dikenal oleh Fulan, kendaraannya tidak bisa naik ke puncak gunung, itu adalah memiliki makna tersirat bahwa orang yang lain itu sulit mencapai kedudukan tinggi seperti halnya yang nantinya akan dicapai oleh si Fulan. Makanya pada visual berikutnya, Fulan itu bisa naik ke puncak dan menikmati alam hijau, dedaunan, pohon-pohon sambil mengucapkan Masya Allah. Nah, itu makna tersiratnya adalah ketika Fulan sudah mencapai kedudukan spiritual yang tinggi, yang memang Allah sudah takdirkan dia kepada makom tersebut, itu berarti nantinya dia adalah calon penghuni surga. Divisualkan dengan simbol hijau dedaunan, seperti itulah nanti suasana di surga, banyak pohon-pohon yang rindang. Dan ketika lanjutan mimpinya itu pada visual yang kedua, bahwa Fulan itu melihat dirinya masuk ke dalam tubuh manusia. Puncak gunung berubah jadi tubuh manusia. Dia memasuki tenggorokan, terlihat gigi sampai ke otak. Sampai dia menyadari di dalam mimpi itu titik puncaknya adalah di otak. Nah, itu memiliki makna tersirat tentang cara yang diberitahukan oleh Allah kepada si Fulan untuk mencapai puncak gunung, maksudnya makom yang tinggi, makom spiritual sebagai takdirnya nanti. Dia diberitahu oleh Allah harus mengamalkan ilmu syariatnya atau tarekatnya dia. Jangan hanya berhenti di lisan saja. Jangan sampai berhenti di tenggorokan saja. Tetapi harus sampai kepada otak. Otak itu simbol yang memiliki makna tersirat tentang pola pikir, tentang akal. Dia harus mencapai kedudukan orang yang berakal. Yang mana orang yang berakal itu maksudnya orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu bersih kolbunya. Berkaitan dengan hadis Nabi, jika hati itu baik, maka seluruh jasad ikut baik. Kalau misalkan hati itu bersih, baik, yang mana itu hanya didapati dengan bertakwa lahir dan batin, maka nantinya melahirkan amal-amal lahiriahnya yang juga baik. Begitu juga dengan pola pikirnya. Pola pikir yang ada di otaknya itu adalah baik. Nah, dengan pola pikir yang baik itulah Fulan nantinya bisa mendapati makom spiritual yang tinggi tersebut. Karena pola pikir yang baik akan melahirkan amal-amal soleh yang juga baik. Tetapi sebaliknya, jika dia hanya berhenti sampai di tenggorokan, maka seperti yang disabdakan Nabi, ada orang membaca Al-Quran tapi tidak sampai ke kerongkongan, mereka melesat dari agama, murtad dari agama. Jangan sampai Fulan seperti itu. Makanya dia harus mengikuti anjuran ada di dalam mimpinya. Supaya apa? Mengamalkan ilmu jangan hanya di lisan saja. Jangan berhenti di tenggorokan, tapi sampai di kolbu. Dengan kolbu yang bersih, akhirnya pola pikirnya menjadi baik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.